Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Agya 1,0 TRD manual tahun 2014. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan tampilan fisik luar. Kita bisa mulai dari bagian depan ya. Jadi bagian depan atau bagian belakang kita cek, kita pastikan bahwa dudukan atau tongkrongan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya dia presisi antara kiri dan kanan. Terus habis itu yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi bodi dia memantulkan bayangan objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita cek, kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Kita periksa bagian-bagian yang lain juga seperti bagian kaca, lampu-lampu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Terus habis itu ban velg juga kita periksa, ini bannya mungkin sekitar 50% masih ada ketebalannya. Kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu, pastikan bahwa keseluruhan bagian luar mobil itu oke. Ban belakang juga ini sekitar hampir rata ya, sekitar 50% juga. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan bagian luar mobil masih oke, rata ya, hampir rata ketebalannya, tebalan ban. Oke, bodi-bodi kita periksa semua bagian-bagian yang yang ada di luar. Pastikan bahwa kondisinya masih oke. Setelah kita cek dan kita periksa bagian luar, berikutnya coba kita periksa di bagian dalam. Untuk kuncinya sendiri, ini dia terpisah dengan remote dan ini bawaan remote asli dari Toyota. Sekarang kita coba buka saja mobil. Ini kunci ya, ini kunci, ini buka. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke, pada saat kita buka pintu dan kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perlu perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi kemungkinan banjir. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di pedal. Pedal kita periksa, pastikan bahwa kehausan pedal dia berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita periksa itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Terus habis itu di kolong-kolong jok juga, masing-masing jok juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Setelah kita cek bagian kolong dari interior mobil, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Oke, pada saat kita masuk ke dalam, kita duduk, kita cek bagaimana suasana di dalam interior, di dalam mobil, kondisinya cocok tidak dengan yang kita inginkan. Terus habis itu kita periksa juga kondisi dashboard secara keseluruhan. Nanti satu persatu juga akan kita lihat, jadi jangan di skip video ini. Terus kita periksa juga kondisi plafon, bagaimana masih oke atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga kondisi jok ya. Kondisi jok, ini jok dia bawaan orisinil. Bahannya bahan fabric atau bahan kain. Untuk ukuran mobil tahun 2014 juga masih cukup oke. Setelah kita cek, kita pastikan interior kondisinya sudah oke. Berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa itu tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau misalnya dari seal atau packing-packingnya, untuk penggantiannya biayanya tidak terlalu mahal. Terus kita periksa juga bagian kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada keropos. Di bagian kaki-kaki juga perlu kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu berasal dari karet atau seal-sealnya, untuk penggantiannya biayanya tidak terlalu mahal. Terus jangan lupa juga kita cek juga
oli mesinnya, jadi level dan kondisinya serta radiator coolant level dan kondisinya. Setelah kita cek, kita pastikan semuanya sudah aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Oke, ini colokan kunci ada di sini. Jangan lupa karena ini manual, jadi kita periksa, pastikan bahwa transmisinya di posisi netral ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, jadi perlu dicas atau diganti. Dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Atau kalau diganti ya kalau memang sudah rusak. Terus habis itu untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan yang pertama kita pegang setir, yang kedua dari posisi duduk. Ini ada Toyota Agya ini mesinnya 1000 cc 3 silinder, jadi memang getarannya lebih bergetar dibandingkan dengan yang 4 silinder, tapi masih di batas toleransi ya. Jadi pastikan bahwa getarannya itu masih di batas toleransi ya. Jadi apabila bergetar secara berlebihan berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu perlu diganti. Terus mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan, jadi kita perlu periksa lebih lanjut lagi. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer mobil. Jadi Toyota Agya ini kilometernya di 104.000 ya. Jadi kilometer 104.000. Di sini ada gantungan servis terakhirnya. Terus di sini pemilik sebelumnya juga masih menyimpan buku servis, tapi buku manualnya hilang. Jadi dia servis berkala di Toyota sampai terakhir di kilometer 61.000. Seperti itu. Oke. Dalam mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer terus kondisi kita bandingkan antara kilometer, kondisi fisik secara keseluruhan mobil serta rekor-rekor servis terakhir. Pastikan bahwa itu sinkron atau sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena susah kita untuk memprediksi maintenance atau perawatan ke depannya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di bagian sini, ini buat buka kap mesin. Di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, terus di sini ada pengaturan spion. Dia sudah elektrik ya, tapi dia belum retract. Sebelum kita ke depan, kita periksa juga door trim. Kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian, karena sering senderin tangan ya di bagian sini. Ini ada tombol buat lock unlock power window serta tombol power window di keempat pintunya. Oke. Kita buka saja. Sekarang kita sebelum ke depan kita periksa juga, jangan lupa di pinggir-pinggir pintu ini juga ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisi sealer masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu sudah tidak ada berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin dia di sini ya, pas di tengah. Jadi kita dorong ke atas tuasnya. Toyota Agya ini mengusung mesin 1000 cc 3 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dengan saudara kembarnya yaitu Daihatsu Ayla ya. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, bisa kita perhatikan yang pertama ritme suaranya, pastikan bahwa ritme suaranya konstan beraturan, suara mesinnya juga masih halus serta getaran mesinnya masih di batas toleransi untuk mobil 3 silinder. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa di kap mesin. Di sini juga pinggir-pinggirnya juga ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas pada kap mesin. Terus jangan lupa juga di bagian depan di sini kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Serta di bagian samping-samping sini sasis juga kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, bisa kita periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Terus fan listrik juga perlu kita periksa, pastikan bahwa perputarannya masih normal. Oke. Sekarang kita tutup kap mesinnya. Oke, bagi yang mencari mobil hatchback atau city car dengan kapasitas 5 penumpang yang terkenal irit, mobilnya juga bandel, mereknya Toyota,
bengkelnya juga tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia, hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus habis itu juga mobilnya ini ya, termasuk bandel dan awet. Spare partnya juga murah, banyak ketersediaannya. Mungkin Toyota Ayla, Toyota Ayla sih, Toyota Agya, sorry, Toyota Agya ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, sekarang kita periksa di bagian belakang. Oke, saya buka pintu. Sekarang saya masuk ke dalam. Ya, saya tingginya 174 cm, walaupun ini mobil hatchback kecil, tapi di bagian dalam masih dapat space yang lumayan lega ya untuk bagian belakang. Jadi kalau untuk legroomnya juga lumayan, headroomnya juga masih lumayan. Terus habis itu di bagian belakang bisa duduk 3 penumpang dengan 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seatbelt 3 titik ada 2 di bagian kiri dan kanan, serta 2 titik ada di bagian tengah. Terus di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan kecil. Terus di bagian sini ada handle tangan ya, ada handle tangan. Terus di bagian sini ada kantong penyimpanan. Terus di bagian tengah sini ada cup holder buat 2 seperti itu. Oke. Copot. Oh, copot ini, ntar coba kita pasang lagi. Udah. Ya, terus kita periksa juga di sini door trim kondisi juga masih oke. Di sini ada cup holder sama tempat penyimpanan kecil. Terus sudah dilengkapi dengan child lock ya, apabila kita bawa anak kecil jadi bisa dikunci, jadi dari dalam tidak bisa dibuka. Terus sealer pintu juga jangan lupa kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ya, kita lanjut ke bagian belakang. Sudah dilengkapi dengan ini. Spoiler belakang, ada lampu rem, kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger dan belum ada wipernya. Ini Agya ya, tipenya TRDS Astra Toyota karena dia mobil LCGC. Terus di sini ada tempat tatakan plat nomor. Oke. Di sini sudah ada sensor parkir ya, sensor parkir di belakang ada 2. Oh ya, lupa untuk buka bagasi, dia bisa dari menggunakan kunci di bagian belakang serta di bagian sini ya. Nih, jadi ini buat buka bagasi, di bagian sini buat buka pengisian bensin. Oke, sekarang kita buka saja bagasinya, kita lihat. Oke. Space bagasi juga lumayan untuk mobil hatchback atau city car ya. Jadi di bagian sini juga kita perlu periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Terus jangan lupa juga kita periksa di pinggir-pinggir pintu bagasi juga ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Serta bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus di bagian dalam sini ada penyimpanan, dia ban cadangan full size dengan ukuran yang sama dan velg yang sama juga. Terus di bagian sini, bagian dalam sini kita perlu periksa nih. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan dan tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang dan tidak bekas banjir. Oke, sekarang kita tutup pintu bagian belakang. Kita lanjut ke samping sini. Di sini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke, terus sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian door trim. Door trim kondisi juga masih oke. Di sini ada lecet-lecet karena pemakaian. Sudah dilengkapi dengan child lock. Terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian belakang. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa bagian terakhir. Bagian depan, bagian depan. Ini depan door trim kondisi juga masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian depan. Oke, tampilan dashboard. Sekarang kita masuk ke dalam, kita periksa apa saja yang ada di bagian dashboard depan. Oke, untuk setirnya sendiri ini dia bahannya soft touch, ada lapisan tambahan ini ya, jadi sarung setir. Terus ini tombol klakson sudah dilengkapi dengan airbag di bagian setir. Terus di sini cluster speedometer, di bagian sini ada pengaturan
lampu ya. Jadi di sini ada lampu besar, lampu kecil, lampu fog lamp, lampu sen sama lampu dim. Di bagian sini ada pengaturan wiper depan serta air wiper depan. Oke, di bagian tengah di sini dominasi warna silver. Kisi-kisi AC, AC kita cek juga masih dingin. Di sini audio masih bawaan orisinil, jadi dia double din. Di sini bisa CD, MP3, radio, FM, AM. aux juga bisa, sama USB juga bisa ya. Oke, di bagian sini ada buat tombol lampu hazard. Di sini ada pengaturan kecepatan angin AC. Di sini buat suhu AC. Terus di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan kecil serta colokan rokok atau bisa sebagai power outlet 12 volt. Terus ada cup holder 2, tuas manualnya 5 kecepatan plus mundur. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan kecil nih. Terus handle rem tangan, kunci seat belt. Di kunci seat belt juga bisa kita perhatikan kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur di bagian dalam kunci seat belt, ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di sini ada konsol tengah ya. Oke. Terus sudah dilengkapi dengan airbag bagian penumpang depan, terus laci penyimpanan tertutup, ada kisi-kisi AC. Terus di bagian sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Kita ke bagian atas, di sini ada handle tangan, sun visor bagian penumpang belum ada cermin, spion tengah juga belum ada pengaturan kesilauannya. Di sini ada lampu baca serta di bagian sini sun visor bagian supir juga belum ada cerminnya. Terus di door trim supir di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin ini saja ulasan kami tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Agya 1,0 TRD manual tahun 2014. Jika berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan lengkap di keterangan video ini. Saya taruh biasanya di bawah, jadi jangan lupa diklik. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tuker tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil terlebih dahulu sebelum kita tentukan pilihan. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil. Mulai dari rasa berkendaranya masih enak atau tidak, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, koplingnya masih ringan atau tidak, perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di Harapan Indah, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan POS atau POS. Ini area parkirnya juga luas ya, sampai ke depan sana. Ini kita di bagian belakang. Jadi kalau mau test drive puas di sini ya. Oke, silakan test drive. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Terus jangan lupa juga follow sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau X, YouTube, Threads Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video bermanfaat dan sampai jumpa lagi.